Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita awali bacaan saleh sebelum anak-anak kita kepada Sang Penyusup. Kita menyanyikan dulu nomor 553. Apa dengan ada di bawah apa? Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Papiana Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sujudlah doakan kami pada Yesus Anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya beri kami harapan, teguhkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yosef, angkat kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Mari kita doakan bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sang Yosef, Engkau telah memandang tugasmu dengan gembira sebagai bapak keluarga kudus di Nazaret. Dengan setia Engkau mendampingi Maria, dengan tekun Engkau bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus. Tanpa mengeluh, Engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan anak-anak Yesus dari bahaya pembunuhan. Dengan penuh tanggung jawab, Engkau membesarkan dan mendidik Yesus. Engkau tak rendah hati dan sederhana, dan menerima anugerah besar, yakni menjadi kepala keluarga kudus dan mengasuh Yesus pelihara. Maka kami mohon ya Bapa Yusuf, menjaga keluarga Nazaret, doakanlah kami pada Yesus. Bila ditimpa bahaya, lindungilah dan selamatkanlah kami. Bila menghadapi keraguan, kegoncangan dan ketidakpastian, kuatkanlah hati kami agar tetap berharap, dan benturkanlah iman kami agar jangan sesat. Bila mendapatkan anugerah dan kasih dalam kalian, jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada. Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cinta kasih, keharapan dan keterbukaan atas seluruh anggota. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus anak-anakmu dan menjadi contoh bagi para tetangga. Akhirnya kami mohon berkat dan restu bagi kami sekeluarga, dan sudilah mengantarkan doa-doa kami kepada Yesus Tuhan yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu dan Ibu,
dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita pagi ini mempersiapkan hati, pikiran untuk meresapi, merenungkan misteri jalan salib pada hari ini. Untuk mengawali ibadat jalan salib hari ini, kita buka Madabakti nomor 382. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Suster, para ibu guru, dan para orang tua murid dan anak-anakku yang saya cintai, yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah telah memberikan kasih-Nya dengan rela mengorbankan putranya untuk disalibkan. Melalui penderitaan jalan salib, dosa manusia telah ditebus oleh Yesus, Putra Allah, menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Melalui ibadat jalan salib ini, mari kita bersama-sama mengosongkan diri untuk menyatakan tobat kita, agar pikiran dan perbuatan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Ilahi, dengan menyerahkan nyawanya bagi dosa-dosa umat manusia. Bantulah agar kami sungguh bertobat sebagai bentuk cinta kami kepada Agama dan secara nyata diwujudkan dalam keterlibatan kami menjalankan karya-karya perusahaan sehingga Indonesia semakin berhati-hati dan senantiasa menjadi anak-anak yang kau kasihi. Demi Kristus Tuhan dan pelantara kami. Amin. Pemberian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib Setelah ditangkap, Yesus dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama. Keesokan harinya, Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya, Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhi Yesus hukuman mati.
Terkadang kita masih sering mendengarkan perkataan orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri dan tidak membawa kita kepada kebaikan dan cinta kasih. Apakah kita sebagai anak-anak yang dikasihinya senantiasa mampu untuk mendengarkan suara hati nurani masing-masing yang akan selalu menuntun kita kepada kasih Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terkadang kami sering mendengar perkataan dan kata orang lain yang tidak sesuai dengan kehendaknya dan tidak peka dalam mendengarkan suara hati nurani kami sendiri. Bimbinglah kami agar semakin mampu mendengarkan suara yang selalu menuntun kami untuk melaksanakan kehendak segala kami ini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai teri dan disesat, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Walaupun Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, ia dipaksa untuk membawa salib yang berat melewati orang yang mencemooh dirinya. Yesus menempuh perjalanan jauh ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah dan menyakitkan, Tuhan Yesus mau memangku salib karena kasihnya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Kita sering banyak dan marah, kemudian cepat putus asa di saat kita harus menghadapi segala macam kesulitan. Kita sering melupakan Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya dan ketaatannya kepada Bapa saat Ia harus memangku salib atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Mampukah kita senantiasa meneladani Yesus dalam jalan salibnya? Marilah doa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengamankan dalam salib. Kuatkanlah kami dalam mengamalkan kami yang jauh dari kepentingan dan kesalahan. Sertailah kami agar selalu bersemangat dalam menjalankan kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia. Sebab Tuhan kami dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, yang berkuasa. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kamu mengenal belajar dan berkata,
sebagaimana sering menebus dunia. Yesus merasa jauh dan meninggalkan kita sambil memandang salib yang berat. Yesus berjalan menyusun jalan yang sempit di kota Yerusalem. Jalan yang dilalui tidak rata. Para prajurit memaksa Yesus berjalan lebih cepat sehingga membuat banyak darah dari luka-lukanya. Yesus merasa sangat lelah, penat dan lemah. Bukan salib terasa semakin berat. Apalagi masih terberat dengan penderitaan batin karena ditinggalkan oleh para murid. Rasa sakit dan lelah itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kali. Badannya terpijak kayu salib, tetapi Yesus tidak menyerah. Yesus berusaha untuk bangkit dan kembali berjalan sambil menolak. Saat terjatuh dan membuat kita tidak mampu untuk bangkit kembali. Seolah-olah sudah ada kekuatan merasa putus asa dan bahkan melarikan diri dari kesulitan dan masalah yang kita hadapi sebagai jalan keluar. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa Tuhan yang namun Engkau memberi keadaan dan kembali melanjutkan perjalanan. Bantulah kami anak-anak, agar dapat bangkit kembali saat jatuh dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi segala tantangan. Sebab Engkau lakukan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Allah menghilangkan orang dosa. Tuhan Yesus Allah ini bila kami terkurang karena sakit yang berat. Pertanyaan yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Bapa ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan yang ditempuh Yesus sangatlah jauh dan tidak mudah. Tak hanya merasakan sakit dan lelah, Yesus juga merasakan kesepian dan kesendirian karena semuanya lari meninggalkannya. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba muncullah Ibu Maria yang memberikan cinta dan semangat kepada Yesus. Maria berjalan mengikuti Yesus menuju kematian yang tidak pantas diterima oleh Yesus. Kita sering merasa ragu dan takut, bahkan tidak mau terlibat di dalam karya pelayanan, dan kita masih lebih memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain. Apakah kita berani untuk menyangkal diri dengan membuang rasa ragu, takut dan semua hal yang menjadi penghalang demi mewujudkan bila rasa dan cinta kasih kepada siapa saja yang membutuhkan? Marilah kita hening sejenak.
Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Bunda Kristus, Maria, Bunda Maria, memberikan cintanya dengan setia, dengan setia mengikuti sampai perjalanan akhir. sampai akhir. Buatlah kami Buatlah adalah kami dan kesimpulan dan setiap Bunda Maria, menjaga kami harus setia dan tetap terlibat dalam berbagai tindakan nyata untuk melaksanakan kegiatan dan kami sia-siakan dan saluran setelah suara Tuhan kami dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Pemberhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirena. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib suci-Mu mengalah dunia. Yesus semakin letih dan lelah padahal tempat yang dituju masih jauh. Kayu salib yang ia panggul sangatlah berat. Para prajurit melihat dan menyadari keadaan Yesus itu. Mereka takut bahwa Yesus tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirena untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Dalam hidup ini, mau tidak mau, terkadang kita harus ikut menanggung beban masalah atau kesulitan orang lain. Namun dengan berbagai alasan, kita tidak membuka diri. Siap sedia memberikan bantuan semaksimal mungkin. Dengan berani menyangkal diri, berani untuk lebih terlibat dalam karya penyelamatan bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang tulus. Apakah kita mampu untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi dan dikasihi Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Simon dari Kirena, membantu memanggul salib. Sediakanlah kami selalu dengan hati dengan tulus ikhlas. Saat kami harus menolong sesama dan semua makhluk hidup ciptaan. Karena cinta kasih yang kami berikan bagi mereka adalah menyatakan cinta kasih kami kepadamu. Sebagai Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan depannya. Veronica melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut dan malu, dia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica dapat gambar wajah Yesus.
Gereja tengah mengupayakan bela rasa dengan semangat, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saat krisis akibat pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan kita sebagai anak-anak Allah untuk tetap ikut membela rasa terhadap sesama yang membutuhkan. Walaupun terkadang kita sendiri dalam kondisi yang kurang baik. Saat kita menjadi semakin mencintai Allah, dengan semakin terlibat dan semakin menjadi berkat banyak orang. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, berkata dengan nyanyi sabda dan berikan wajah, agar kami anak-anak-anakmu lahir dan dicintai, di mana kami berada, dengan tanpa melakukan gerakan bersama, mengatasi berbagai persoalan yang ada, demi karya perusahaan yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Sebab Engkau Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. orang dosa apalagi para prajurit mendorong Yesus agar berjalan lebih cepat. Tetapi ia mengatakan yang bisa berjalan menuju penyiksaan dan penghukuman bagi dunia. Akhirnya Yesus kembali terjatuh untuk kedua kali. Tetapi Yesus mentabah dan teguh hati memilih untuk bangun lagi dan meneruskan kebaikan. Setelah jatuh dalam jalan hidup menjadi peringatan bahwa kita akan selalu membutuhkan pengorbanan Tuhan dalam setiap langkah. Dan pastinya menguatkan kita untuk kembali bangkit, melanjutkan tugas karya perkudusan kita. Apakah kita selalu siap sedia dan mampu untuk kembali tegak berdiri bila mana kita jatuh? Marilah bersama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Kau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Anak-anak, agar kami dapat kembali bangkit bila kami jatuh. Bila kami tersesat dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Sadarkan kami dan bukanlah kami untuk kembali kepada jalan yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Alhamdulillah kami orang dosa. Perhatian ke-8. Yesus meliput para wanita yang menangis.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan jari sucimu Engkau telah menebus dunia. Sepanjang jalan yang dilewati oleh Yesus menuju Golgota, terdapat banyak orang berdiri menonton. Di Antara mereka ada perempuan-perempuan Yerusalem yang berdiri menyaksikan sambil menangis penuh iba. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapinya, Ia mendekati mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus dalam keadaan menderita masih bisa menghibur orang-orang di sekelilingnya. Gereja selalu mengutamakan belas kasih Allah. Mari kita merenungkan bersama, apakah kita selalu siap sedia membuka diri di saat cinta kita dibutuhkan, di saat keterlibatan kita dinantikan, demi siapa saja yang membutuhkan pertolongan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami untuk selalu terlibat dalam bersamamu. Semoga kami semakin terlibat dalam karya dimanapun kami dan kami pun semakin menjadi anak-anak yang menjadi bagian bersama. Sebab Engkau diri dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang dosa. Dalam pengabdian sejati, ini akan kuyakini. Dosa yang Pemberhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib Suci telah menebus. Jalan menuju puncak Golgota yang menanjak membuat kondisi tubuh Yesus makin melelah. Akhirnya Yesus terjatuh lagi untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting ke tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha bangkit dan melanjutkan lagi perjalanannya. Belas kasihnya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa memberikan kekuatan begitu besar bagi Yesus. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya. Jatuh bangun adalah bagian dari proses dalam menjalankan semua karya perutusan yang Ia percayakan kepada kita. Apakah kita akan selalu taat menjalankan dalam situasi dan kondisi apapun? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ketiga kalinya Engkau jatuh dalam memakai salib, namun Engkau selalu bangkit kembali, terlibatkan dalam karya perutusan, dalam berbagai kami, dengan keyakinan kami akan selalu bangkit dalam derajat Tuhan. Dalam ajaran salib, akan selalu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan.
seperti situasi dan kondisi yang harus kami hadapi sekarang ini. Sebab Tuhan kami tidak ada sepanjang masa. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, dan bersyukur padamu Akhirnya Yesus sampai di puncak Golgota. Prajurit-prajurit mempermalukan Yesus dengan menanggalkan pakaiannya. Mereka membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Demikian juga dengan jubahnya mereka ambil. Mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Martabat Yesus sangat direndahkan. Yesus putra Allah yang terpilih untuk menjalankan kehendak Bapa. Dalam jalan salibnya, ia disesat dan dihina. Apakah kita sia-sia menghadapi tantangan untuk menjadi yang terpilih, menjadi yang berkati, dan siap untuk memecahkan diri, dan akhirnya mampu membagikan dalam tindakan nyata sebagai anak Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bapa telah mengenal dan dan selalu dari yang terbaik dan kami memakai hati kami. Bimbinglah kami agar selalu ingat sebagai anak-anak nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang dosa ini. Pelayanmu sebab suci-Mu telah menebus dunia. Mereka memakai kedua tangan dan kakinya di atas kayu salib dipasang tulisan, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Sementara itu di bawah salib orang mujizat dan di antara orang-orang yang mengolok-olok ada juga orang-orang yang tadinya memuja, mendengar ejean dan olokan orang banyak itu. Yesus tidak membalas, bahkan ia mengampuni mereka. Mewujudkan kehendak Allah tidak mudah untuk dilaksanakan, terlebih dalam hal mengampuni sesama yang menyakiti kita.
Yesus yang telah dan diberikan dalam jalan salibnya. Ayat yang datang dan akan mengampuni mereka. Sanggupkah kita selalu menyadari sikap Yesus untuk tetap diam, memaafkan dan mengampuni mereka yang menyakiti kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami masing-masing hari semakin beberapa saja kita sakiti oleh orang-orang berkhianat, agar kami tetap diam menjauhkan dari rasa menyakitnya, dan pada akhirnya kami membangun doakan dan mengampuni mereka. Sebab Tuhan kami ini sepanjang masa Kasih kami berdiamkan Allah kami orang kuasa. Pengertian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib semua telah menembus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai kira-kira pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Yesus mengalami penderitaan besar, digantung di kayu salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Mari kita hening sejenak merenungkan wafat Tuhan Yesus. Yesus telah menyelesaikan tugas perutusan dari Bapanya dengan tergantung di kayu salib. Apakah kita selalu menyadari akan tugas yang diberikan kepada kita? Apakah kita selalu bertanggung jawab menuntaskan semua tugas yang dipercayakan kepada kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, yang akan dia menjalankan tugas besar yang Bapa berikan kepada-Nya. Tuhan Yesus adalah selalu menyadari akan tugas panggilan yang melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebab Tuhan yang diberikan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan
Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab salib suci telah menebusnya. Maria berdiri di dekat salib Yesus bersama Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah dan air. Hari mulai malam dan Sabat sudah dekat. Yesus dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin untuk menurunkan Yesus dari salib agar dapat dimakamkan dengan layak. Setelah bergantung selama 3 jam lamanya, akhirnya tubuh Yesus, Tuhan Yesus, diturunkan dari salib. Tubuh Tuhan Yesus dibaringkan di atas pangkuan ibunya. Kehendak Allah harus terjadi dan semua akan digenapi. Demikian pula dengan jalan salib yang telah dilalui oleh Yesus, Putra Tunggal Allah. Semoga kita selalu penuh pengharapan kepada Allah, berjalan seturut kehendak-Nya, tanpa keraguan, karena Ia akan selalu turut berkarya dalam diri kita. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah melaksanakan kehendak Bapa lewat jalan salib-Mu. Semoga kami mampu taat kepada kehendak Bapa dan melaksanakannya sepenuh hati dalam keadaan sulit sekalipun dengan penuh iman dan pengharapan. Semoga oleh Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami orang berdosa. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab salib suci-Mu telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membulantinya dengan rempah-rempah sesuai adat orang Yahudi bila menguburkan jenazah. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu baru berupa buah yang di dalamnya pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan tubuh Yesus di situ. Karena keperhatian dan cinta Yesus Arimatea, maka tubuh Yesus dapat dibaringkan secara layak. Kita semua menjadi anak-anak Allah yang tengah melakukan perjalanan dunia ini untuk kembali kepadanya. Semoga kita semua dimampukan untuk mengisi perjalanan itu dengan mewujudkan kehendaknya yang sampai tiba saatnya Ia sendiri yang menyatakan bahwa kita telah sampai pada akhir perjalanan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami agar kami semakin mampu mencintai. Jadikanlah jiwa kami sebagai wujud yang sehingga pada akhirnya kami layak sebagai murid. Sebab orang-orang kami ini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus dimakamkan, masuklah kematian.
mulia. Menutup. Anak-anakku yang terkasih, para ibu guru, para orang tua murid yang terkasih dalam Yesus Kristus, meskipun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Kita bersyukur telah bersama-sama mengenangkan kembali peristiwa sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus dengan ibadat jalan salib. Kiranya selama masa pertobatan ini kita semakin mampu meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus dengan semakin menumbuhkan rasa ingin mengasihi di dalam pelayanan atau kegiatan apapun yang mengutamakan kasih Allah, sehingga kita akan semakin terdorong untuk terlibat lebih dalam, sehingga cinta Tuhan kita dapat semakin dirasakan oleh semua orang, dan kita semua anak-anaknya semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Allah berkasih, kami syukur semoga kami memberikan kebenaran dan kemampuan agar kami semakin diberkahi, yang kami nyatakan bagi semua penciptaan, semakin meningkatkan diri, semakin terlibat, berani memberikan diri kami. Banyak orang sebagai sarana yang dan akhirnya kami memberikan mewujudkan realisasi bagi sesama. Kami menjadi manusia tanpa batas, jadi anak-anak yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan kami. Anak-anakku yang terkasih, para orang tua murid, Bapak Ibu guru semua, ibadat jalan salib sudah selesai. Untuk mengakhiri ibadat jalan salib ini, kita akan minta berkat lewat Bapak Prodiakon kita, yaitu Bapak Budi. Kami persilahkan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan atas segala kegiatan yang dapat dari ini selalu dibimbing, diikuti berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Mari kita tutup dari buku Mendekati nomor 382 bait 2 dan 5. Yesus Kristus Raja kami, amanah suci, penyambung segala rupa, penyandang sungguh cinta. Yesus yang terdengar,
mengikuti ciriamu. Terima kasih. Minggu depan siapa menjadi kemarin ya minggu depan ya. Saya pakai terus. Nanti Pak Betul terakhir ya. Silakan Siti ya Siti Banjir. Terima kasih Bu. Terima kasih Kameranya di bawah. Terima kasih Bu Eko. Terima kasih Kembaranku background. Aku belajar, makasih Suster. Tenaga pelaksana. Aku ngisi lo. Kameranya tekan gigi gitu. Tekan sini tekan kanan. Iya kan ngadep ke belakang. Kalau mau diputar di sini lagi. Jadi matanya harus diputar dulu. Oh, alah,